Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, yang terhormat Ibu Siska Mirita MPD beserta teman-teman kelas B mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kelompok 3B akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan tanda baca. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3B. Yang pertama, ada Melisa Putri Anasari dengan NPM 127, Deanita Anindria dengan NPM 075, lalu saya sendiri Aulia Rizalifa dengan NPM 049, lalu ada Putri Rida dengan NPM 121, Dwinta Yulianti dengan NPM 122, dan yang terakhir ada Irda Nungki Safira dengan NPM 110. Materi pertama akan disampaikan oleh Halo, perkenalkan nama saya Putri Rida Lestari dengan nomor NPM 121 dari kelompok 3B. Yang pertama, tanda baca titik koma. Cara penggunaan 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kedua kalimat tersebut adalah kalimat setara tetapi dalam kalimat majemuk. Untuk sebagai pengganti kata penghubung digunakanlah tanda baca titik koma. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana S1, titik koma, 3. Berbadan sehat. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Di situ diberilah tanda baca titik koma. Berikutnya, tanda baca titik 2. Cara penggunaan 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan parabot rumah tangga. Ini adalah kalimat lengkap yang diikuti dengan titik 2 untuk memerincikan kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang sudah dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, kita mau menuliskan nama ketua, sekretaris, bendahara, itu wajib digunakan tanda titik 2. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu Amir ini kan pelaku, maka sesudah kata ibu itu wajib diberikan tanda titik 2. Yang kelima, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Kenalkan, nama saya Dwinta Yulianti dengan nomor NPM 122. Di sini saya akan membacakan materi yaitu tanda baca hubung dan tanda baca pisah. Tanda baca hubung. Cara pemakaian tanda baca. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Tanda 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, dan kemerah-merahan. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya,
11 11 2013 PANITIA. 4. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengukur, 23/25, mesin, hitung tangan. Kemudian tanda hubung dipakai untuk merangkai. Misalnya, dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, se-Indonesia, se-Jawa, dengan angka peringkat kedua, angka dengan an tahun 1950-an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, hari, H, sinar, X, berKTP, di-SK-kan. Kata dengan kata ganti Tuhan ciptaannya, atas rahmatmu, huruf dan angka, D3, S1, S2, dan kata gantiku, mu dannya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disowan, bahasa Jawa didatangi, berpariban, bahasa Batak bersaudara, sepupu, di backup, merecall, ventacle on. Tanda hubung dipakai untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran, isasi pada kata beton, isasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Tanda baca pisah. Pemakaian tanda baca pisah. 1. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda, harus terus digelorakan. Tanda pisah dipakai antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013. Kenalkan, nama saya Deanita Anindria, NPM 075 dari kelompok 3B akan mempresentasikan pemakaian tanda baca, yaitu tanda tanya dan tanda seru. Yang pertama, tanda tanya dipakai di akhir pertanyaan. Biasanya digunakan untuk kalimat yang awalannya 5W+1H. Misal, apa warna kesukaanmu? Kapan kita bermain bersama? Di mana kamu kuliah? Siapa pacar barumu? Mengapa kamu menangis? Bagaimana kabarmu hari ini? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ia dinyatakan meninggal karena gagal bernafas. Berlian seberat 7 gram terjatuh. Kemudian, pemakaian tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misal, "Hei, jangan sentuh tubuhku." "Halo, ambulan tolong cepat kemari. Narkoba merusak anak bangsa." Perkenalkan, nama saya Aulia Rizalifa dengan NPM 049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan tanda baca elipsis. Yang pertama, tanda baca elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus atau menandai kalimat yang dihilangkan. Contoh penggunaan tanda baca elipsis yang pertama adalah kita harus menaati titik-titik-titik yang ada. Lalu yang kedua, Abel dan Dae akan pergi ke titik-titik-titik pada hari Sabtu. Lalu selanjutnya, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan jika di sebuah kalimat terdapat bagian yang dihilangkan. Jika bagian yang dihilangkan terdapat di akhir kalimat, maka perlu menggunakan 4 titik. 3 titik sebagai penanda hilangnya kalimat, dan 1 titik sebagai tanda akhir dari kalimat. Sedangkan, jika bagian yang dihilangkan terdapat di pertengahan kalimat, maka hanya perlu menggunakan 3 titik.
Dan yang terakhir, tanda elipsis harus didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda baca petik. Cara penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit atau mengutip sebuah naskah atau suatu kalimat. Contohnya, untuk mengapit sebuah pembicaraan, judul syair, karangan, bab buku, serta mengutip istilah ilmiah yang kita jarang ketahui atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh penggunaan tanda baca petik. Guruku berkata, tugas harus dikumpul pada hari Sabtu. Selanjutnya, di dalam seminar itu terdapat komunikator yang menyampaikan pesan secara baik, benar, dan jelas. Perkenalkan, nama saya Melisa Putriana Sari, NPM 2112011127. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tanda petik tunggal. Cara pemakaian tanda petik tunggal adalah yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Ku dengar teriakan anakku, ibu, bapak pulang. Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Nah, kata kering-kering tadi itu diberi tanda petik tunggal. Dan kata ibu bapak pulang itu juga diberi tanda petik tunggal. Selanjutnya, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Pak Ketua. Nah, kata Indonesia Raya itu juga diberi tanda petik tunggal. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemah atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, tergugat. Nah, tergugat ini artinya yang digugat. Jadi, yang digugat ini diberi tanda petik tunggal. Nah, selanjutnya ada retina. Retina itu artinya dinding mata sebelah dalam. Nah, dinding mata sebelah dalam ini diberi tanda petik tunggal. Yang selanjutnya ada polisi, yang artinya kebijakan. Jadi, kebijakan ini diberi tanda petik tunggal. Dan selanjutnya ada money politik atau politik uang. Nah, politik uang ini diberi tanda petik tunggal. Selanjutnya ada tanda kurung. Cara pemakaian tanda kurung yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, yang pertama, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Nah, kata SIM ini diberi tanda kurung. Dan yang kedua ada warga baru itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk ini diberi tanda kurung. Dan yang ketiga ada lokakarya workshop diadakan di Manado. Nah, kata workshop ini diberikan tanda kurung. Yang kedua ada tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Nah, kata Ubud ini merupakan nama tempat. Jadi, nama tempat yang terkenal di Bali ini diberi tanda kurung. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Nah, kata bus ini di tanda kurung karena kata itu dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dan yang kedua, persepak bola kenamaan itu berasal dari kota Padang. Nah, kota ini bisa dihilangkan atau dimunculkan dan makanya diberi tanda kurung. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang digunakan sebagai penanda perincian. Contohnya, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan yang pertama akta kelahiran, yang kedua ada ijazah terakhir, dan yang ketiga ada surat keterangan kesehatan. Nah, angka 1, 2, 3 ini diberi tanda kurung. Nama saya Irdan Safira dengan NPM 21120111110. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca kurung siku dan tanda garis miring.
Yang pertama yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai hasil koreksi atau tambahan kalimat yang ditulis orang lain. Tanda tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat kesalahan atau kekurangan dalam naskah sebelumnya. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemericik. Kata mendengar huruf D diapit oleh tanda kurung siku karena sebagai koreksi atas kekurangan dari naskah sebelumnya. Contoh yang kedua, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata dengan diapit menggunakan tanda kurung siku karena merupakan tambahan atas kesalahan dari kalimat sebelumnya. Kemudian, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, lihat halaman 35-38. Kalimat lihat halaman 35-38 diapit menggunakan tanda kurung siku karena berfungsi sebagai penjelas dari kalimat yang sudah diapit menggunakan tanda kurung biasa. Yang kedua yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dalam teknik menulis dipakai untuk nomor surat, nomor pada kalimat, dan penandaan masa tahun yang terbagi menjadi 2 tahun takwim. Contohnya, nomor 036 garis miring kep garis miring dikti garis miring 2002. Contoh yang kedua, Jalan Keramat 3 garis miring 10. Kemudian tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, pria garis miring wanita. Garis miring tersebut bisa diartikan sebagai kata dan ataupun atau. Contoh yang kedua, hal tersebut sangat dilarang, garis miring wajib dihindari saat pembuatan skripsi. Garis miring tersebut bisa diartikan sebagai kata dan ataupun atau. Sekian presentasi dari kelompok 3B. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau sikap dalam presentasi tadi. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.